Jika kamu memiliki beribu alasan untuk meninggalkan, tapi kamu memilih untuk menetap, berarti kamu mencintai dengan tulus. Tapi jika kamu memilih untuk meninggalkan, kamu tidak mau menyakiti diri sendiri. Itu tidak salah, tapi baik untukmu. Aku udah mulai suka sama kamu. Gimana kalau semisal kita pacaran beneran? Aku juga, dan sebenarnya aku suka sama kamu. Ya udah, aku terima semua ini. Pak Handoko dan Bu Agustin merupakan kedua orang tua Azura. Keluarga mereka dibilang mapan dengan perusahaan yang dimiliki Pak Handoko. Tak selamanya roda selalu di atas. Perusahaan yang dimiliki Pak Handoko sedang diambang kebangkrutan. Karena Bu Agustin tidak mau hidup miskin, maka dari itu orang tua Azura mencari seorang yang bisa menginvestasi perusahaannya. Mbak, aku tadi habis ditelepon sama Mas Handoko. Katanya perusahaannya lagi menurun drastis akhir-akhir ini. Kemarin Mbak itu juga ditelepon sama Mas Handoko. Dia bilang kalau perusahaannya sekarang lagi diambang kebangkrutan. Jujur ya Jeng, Mbak itu tuh gak mau kalau sampai perusahaannya Mas Handoko itu mengalami kebangkrutan. Mbak gak mau kalau kehidupan Mbak itu nanti jadi melarat. Mbak sabar dulu dong. Pasti Mas Handoko di sana lagi cari usaha dan mikir buat solusinya. Gimana ya Jeng? Oh iya, kita kan punya koneksi tuh sama Bu Lila. Kamu tahu Bu Lila kan? Tahu kok. Kan kita udah kenal lama tuh sama Bu Lila. Barangkali nanti kalau umpamanya kita minta bantuan Bu Lila bisa jadi investor di perusahaannya Mas Handoko. Dengan begitu, perusahaannya Mas Handoko nggak jadi diambang kebangkrutan kan? Iya ya Mbak. Atau kita sekarang ke Bulila sekarang ya Mbak? Sama Ajeng ke pasar. Udah bagus itu. Ayo deh. Ayo. Akhirnya, di Senin pagi, Bu Agustin dan Bu Ajeng memutuskan untuk ke kediaman Bu Lila. Mereka berdua membujuk Bu Lila agar mau menjadi investor di perusahaannya. Sampai di rumah Bu Lila, mereka mengetuk pintu rumah Bu Lila. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Tumben ibu-ibu main ke sini. Ada perlu apa? Jadi begini Bu Lila, perusahaan suami saya, Mas Handoko, sekarang lagi diambang kebangkrutan. Saya dan adik saya kesini ingin sedikit curhat Bu. Kita kan juga harus melanjutkan hidup. Sedangkan untuk melanjutkan hidup, pendapatannya itu dari perusahaannya Mas Handoko. Dan juga kita harus membayar gaji-gaji karyawan kami. Ya Bu, itulah tujuan kami untuk ke kediaman Bu Lila dan bertemu Bu Lydia. Kami harap semoga Bu Lila mau menjadi salah satu investor dari perusahaan keluarga kami. Nah, sebelumnya saya turut sedia merasakan cobaan yang Bu Agustin dan juga Bu Ajeng rasakan. Memangnya kalian ini butuh uang berapa? Untuk melanjutkan perusahaan keluarga Mas Handoko, kami membutuhkan dana sebesar 700 juta rupiah. Wah, bukan nominal yang kecil ya Bu ya. Begini, di dunia ini kan gak ada yang cuma-cuma ya. Jadi bagaimana kalau kalian menyanggupi syarat yang saya berikan, kemudian saya baru bisa menjadi investor di perusahaan kamu. Insya Allah Bu, kami bisa menyanggupi kesepakatan dari Bu Lila. Kalau boleh tahu syaratnya apa ya Bu? Ya, alhamdulillah ya kalau nantinya ibu bisa menyanggupinya. Jadi begini, kita kan sama-sama punya anak ya Bu ya. Saya juga tahu kalau keluarga Pak Handoko ini adalah keluarga yang baik-baik. Jadi saya juga ingin punya menantu yang baik. Saya pinginnya Nak Azura, anak Pak Handoko dan juga Bu Agustin ini bisa menikah dengan anak saya, David. David itu anaknya pekerja keras banget, kayak almarhum papanya. Bisa lah nanti kita ngembangin perusahaan bareng-bareng. Wah, boleh banget itu Bu. Saya juga kepingin kalau punya anak saya itu punya jodoh modelnya kayak anak David.
Nak David itu idaman banyak mertua-mertua kayaknya, Bu. Ah, Bu Agustin bisa aja. Jadi udah jelas ya Bu, kalau ibu-ibu ini menyanggupi syarat yang saya berikan, menyanggupi perjodohan ini. Ya Bu, kami menyetujui. Terima kasih banyak ya Bu sebelumnya. Sama-sama Bu. Baik, kalau begitu saya sama adik saya izin pamit dulu ya, karena kita mau ke supermarket belanja bulanan, Bu. Iya Bu, mari. Iya, Bu. Mari Mari, Bu. terima kasih. Bu Ajeng dan Bu Agustin pun akhirnya pulang ke rumah mereka. Tak lama, Bu Lila menelpon David anaknya yang diminta untuk segera ke ruangan kerjanya. Halo, Nak? Kamu bisa ke ruang kerja Mama sekarang nggak? Kenapa, Ma? Ada yang perlu dikerjain? Apa ada meeting? Kamu ke ruangan kerja Mama dulu aja. Gimana? Oh, ya udah, Ma. Tunggu ya, Ma. Kenapa, Ma? Mama butuh bantuan David. Oh, enggak. Mama tuh cuma mau ngobrol aja sama kamu. Lama kan kita nggak ngobrol santai gitu. Kalau ketemu bahasnya kerjaan mulu. Mama tuh suntuk, tau nggak? Emangnya mau ngobrolin apa? Gini. Kamu ini kan umurnya udah mateng nih ya kan. Udah pinter juga buat ngurusin perusahaan. Udah nggak perlu diraguin lagi deh. Tapi kamu tuh kurangnya satu. Kamu kapan mau kasih Mama cucu? Mama kalau ngomongin di luar kerjaan suka ngelantur deh. Ya sabar dong, Ma. Kan aku lagi nabung buat pernikahan sama pacarku nanti, Bella. Oh, enggak. Mama yang bakal cover semua pengeluaran kamu waktu kamu nikah nanti. Tapi enggak sama Bella, sama Zura. Anaknya temen almarhum papa kamu. Dia tuh anaknya baik banget. Mama nggak suka ya kalau kamu sama Bella seumur hidup nanti. Dia tuh anaknya matre, hidupnya foya-foya. Dia tuh cuma manfaatin uang kamu aja. Apa-apaan sih, Ma? Kan aku udah lama sama Bella. Aku juga udah serius sama dia. Gak mungkin juga dong aku ninggalin dia gitu aja. Kan. Kamu tuh jadi pembangkang selama sama Bella. Kamu nggak pernah ya ngebantah omongan Mama sebelumnya. Cukup, Ma. Aku itu udah bukan anak kecil lagi. Aku udah bisa hidup sendiri, Ma. Mama gak usah egois gitu dong. Kamu kan udah besar. Terserah kamu deh, tapi kamu ingat ya, Mama nggak bakal perlakuin Bella dengan baik seperti apa yang kamu harapkan. Ini juga permintaan papa kamu sendiri buat kamu nikah sama Zura. Papa juga bilang kalau kamu nggak nikah sama Zura, kamu nggak bakal dapet warisan. Papa udah nggak ada pun, kamu juga masih ngebantah, Nak. Semoga kamu cepat sadar deh. David pun mempertimbangkan apa yang dikatakan mamanya. Ia segera beranjak dari ruangan kerja mamanya dan pergi menemui Bella di taman. Tumben kamu ngajakin aku ketemu sore-sore gini. Dadakan lagi. Biasanya kan yang diperhatiin pekerjaan terus, kayak cowok yang belum punya pacar gitu. Ya, maaf ya kalau selama ini aku punya salah ke kamu. Dan makasih ya, selama ini kamu udah mau bareng-bareng terus sama aku. Tapi aku rasa hubungan kita cukup sampai sini dulu deh. Kamu tuh cowok cool, gak usah bercanda kayak gitu deh, gak lucu tau gak? Bel, aku serius. Kamu gila tau gak, sekali ketemu langsung ngajakin putus gini. Ya ini juga berat buat aku. Ini permintaan almarhum papa aku buat nikahin sama anaknya temen papa aku, namanya Azura. Terus kamu gak mikirin perasaan aku gitu? Terus buat apa kemarin-kemarin kamu nyiapin aku buat ngalahin aku dalam waktu dekat? Kamu gak bisa ya ngajakin nama aku dengan mama kamu? Ini sama Gue mau aja sih putus, asal lo kasih gue 1 unit apartemen dan uang yang sebagian rasa sakit gue. lo mau uang berapa? Gue mau uang sebanyak uang yang dibeli kartu. Oke kalau itu mau lo. David, ini bukan beli kartu lo! Perkataan orang tua sepenuhnya adalah benar. Mungkin itu yang bisa menggambarkan hubungan David dan mantan kekasihnya. David pun meninggalkan Bella, tanpa mendengarkan sepatah kata yang keluar dari mantan kekasihnya itu. Di waktu yang sama, Bu Agustin menyampaikan hal yang sama mengenai perjodohan yang akan dihadapi oleh Azura. Assalamualaikum. Ada Zura cantik
sini. Mbak, aku taruh belanjaan dulu ya. Oh iya, Jan. Ibu habis dari mana, Bu? Dari rumah teman. Ibu duduk sini ya, Ra. Oh iya. Aduh, capek banget, panas banget di luar ini. Oh iya, Ra. Ibu tuh sebenarnya mau ngomong sama kamu. Ngomong apa emangnya? Kamu tahu kan sekarang perusahaan Bapak lagi diambang kebangkrutan. Ibu sama Bapak ini sebenarnya punya temen loh. Dia itu baik banget. Namanya Bu Lila. Dia itu sebenarnya bisa jadi koneksi di perusahaan kita. Terus tadi itu ibu habis dari rumahnya Bu Lila. Habis bilang tentang perusahaannya Bapak. Terus Bu Lila ini mau jadi salah satu investor di perusahaan kita. Syukur alhamdulillah dong Bu kalau gitu. Ya alhamdulillah sih, Ra. Tapi di dunia ini kan pastinya nggak ada yang gratis kan. Bu Lila ini punya anak laki-laki, namanya Kak David. Dia itu ya pinter, penyayang, pekerja keras, pokoknya top banget deh. Nah, persyaratan dari Bu Lila itu dia pengen anak laki-lakinya ini menikah sama kamu. Ibu ini apa-apaan sih? Kenapa gak nanya pendapat Zura dulu? Ini udah bukan zamannya Situn Ripaya lagi Bu buat menjodoh-jodohin. Zura mau nentuin jalan hidup Zura sendiri. Lagian gak mungkin kan kalau Zura ngejalin rumah tangga tanpa ada rasa cinta? Halah, cinta-cinta. Emang kamu nikah makan cinta? Enggak kan? Lagian ya, Ra, kamu itu udah diberi kesempatan sama ibu sama bapak buat cari jodoh sendiri. Tapi apa? Dari dulu tuh cuman omong-omong doang, gak ada buktinya. Pokoknya Zura gak mau Bu. Hei, kamu ini. Azura pun menangis dan berlari ke bilik kamarnya. Ia menceritakan semuanya kepada sahabatnya, Jaden. Jaden yang merasa iba pun mengajak Azura untuk pergi keluar, mencari angin dan menenangkan Azura. Terus ini gimana nasib gue? Gue gak sudi buat dijodohin. Gimana nanti nasib gue kalau jadi nikah sama tuh orang? It's okay. Bukan mami gitu kan kayak gini. Angin diri lo. Gue gak bisa. Gue harus apa, Jaden? Karena kalau lo pacar aja, kan orang tua lo ngejodohin buat nyelamatin perusahaan kalian. Gue gak yakin bisa, Jad. Apalagi selama ini mereka tahu gue gak punya pacar. Cowok yang deket sama gue pun cuma lo doang. Gak bakal percaya lah bokap nyokap gue. Lagi pula kalau mau sewa pacar pun gue gak berani. Takut resikonya tambah gede. Tapi ya satu-satunya cara buat lo gak dijodohin, ya lo harus punya gebetan. Bentar, kenapa kalau aja yang jadi pacar pura-pura gue? Hah? Gak salah lo. Gak bakal percaya lah mereka. Ya tinggal bilang aja lah kalau kita selama ini tuh pacaran gak sahabatan. Cuman belum waktunya aja bilang ke mereka. Ayolah, lu nyender gue sih. Ya udah iya, gue mau. Hah? Beneran? Lo emang sahabat terbaik gue. Gue makasih banget ya ke lo. Ya udah yuk sekarang ikut ketemu bokap nyokap gue. Jangan sekarang. Gue mau ketemu sama kalian gue. Oke deh boleh. Gimana nanti kalau sekalian makan malam? Ya udah yuk. Setelah pertemuan Azura dengan Jaden pada sore hari itu, mereka pun melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Azura kembali ke rumah untuk membicarakan dengan kedua orang tuanya mengenai makan malam nanti. Sedangkan Jaden melanjutkan meetingnya dengan klien. Setelah selesai meeting, Jaden kembali ke rumahnya untuk bersiap-siap diri. Berpakaian sangat rapi, rambut yang tertata, dan wangian yang dipakainya membuat sang ibu curiga. Waduh, ada yang mau belanja nih. Apa sih kak? BTW, Jaden gak akan duduk. Udah rapi gak sih? Udah, sebenarnya kau mau kemana sih? Tumben banget rapi gini. Ih, mama aku kepo. Ini aku mau makan malam ke rumahnya Azura. Nggak, cuman bincang-bincang doang ya, nggak lebih. Oh, mama kira mau minta restu ke Pak Handoko dan Bu Agustin buat pacarin Zura. Apa sih mak? Yaudah, aku mau berangkat dulu ya. Ejekan dari bundanya
membuat Jaden tersenyum di dalam hatinya. Ketika malam tiba, Azura pun mengajak Jaden bertemu ibunya di suatu rumah makan favorit keluarga Handoko, dengan tujuan membatalkan perjodohan antara David dan Azura. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam, Nak Jaden. Duduk sini. Kok kebetulan sih kesini ada apa nih? Iya Tante. Tapi Om Handoko-nya mana? Oh iya biasa, Om Handoko itu pekerjaan sekarang ada lagi di luar kota. Oh iya Bu, ini ada hal yang jelas sama Jaden mau ngomongin. Sebenarnya kita berdua ini punya hubungan yang lebih daripada sahabat Bu. Kita berdua ini pacaran. Cuman kita lagi nunggu waktu aja buat ngomongin dulu. Mungkin ini udah waktunya. Makanya waktu itu Zura gak mau diturunin karena Zura mau nikah sama Jaden Bu. Tapi Ran, perusahaan Bapak sekarang itu lagi butuh investor buat jadi investor di perusahaannya, buat bantu nge-backup biar perusahaan kita itu gak bangkrut. Dan temen ibu sama bapak itu yang namanya Bu Lila itu udah siap buat jadi investor di perusahaan kita. Dia udah nyumbangin berjuta-juta buat perusahaan kita. Masa kita harus tolak percuma seperti itu? Tapi ini bukan masalah uangnya Bu, ini tentang masa depan Zura. Gak mungkin kan kalau nanti Zura nikah sama orang yang gak Zura cinta. Apa itu bisa menjamin masa? Oh maaf Tante beneran. Masa perusahaan jangan khawatir. Biar Jaden yang berguna di perusahaannya Tante. Tapi sebelumnya saya mohon biarkan Zura itu bahagia dengan saya. Saya janji bakalan merawat dia dengan baik. Itu maksud Zura Bu. Zura mau hidup sama orang yang Zura cinta. Lagian, nikah itu bukan hal yang sepele Bu. Gak mungkin kan Zura iya aja dalam masa depan. Memangnya kamu udah jadian berapa lama? 7. Yang bener dong, kalian tuh udah mulai pacaran sejak kapan? Maksudnya udah dibulan lebih 4 minggu Tante. Gimana sih, belum jadi suami istri aja belum kompak. Gimana nanti kalau umpamanya udah jadi suami istri? Ya bukan gitu Bu, konteksnya dia beda. Sekarang sudah tanya, udah berapa lama ibu sama bapak nikah? 25 tahun lah. Yang bener aja, bukannya sekarang udah 26 tahun. Hah? Masa sih? Ibu gak percaya? Bentar deh. Oh? Iya. Masa sama tanggal pernikahan sendiri aja lupa? Ya namanya aja udah tua lah. Masa gitu aja dipermasalahin. Untung kamu anak ibu, kalau enggak udah ibu buang gitu. Jahat. Ya udah deh kalau itu mau kalian. Ibu dan bapak ini cuma bisa mendukung kalian aja. Ya udah deh sekarang, ayo pesen makanan dulu. Yuk. Keesokan harinya, Bu Lila bersama anak semata wayangnya David. Mereka datang ke rumah Pak Handoko dan Bu Agustin dengan tujuan mengenalkan David kepada Azura, serta untuk merencanakan pernikahan mereka berdua. Assalamualaikum, Bu Agustin. Oh iya, tunggu sebentar ya. Waalaikumsalam, Bu Lila, Nak David, mari Bu masuk. David, salim dulu nih. Ini calon mertuamu loh. Masya Allah, Nak David alim sekali. Mari Bu, duduk dulu. Oh iya, Bu Lila, Nak David mau minum apa? Oh, gak usah repot-repot Tante. Halah, gak apa-apa, nggak aja rumah sendiri. Mang Asep? Bikin kantor manis 4. Bikin kantor manis 4 ya. Baik, sebelumnya terima kasih ya Bu Lila. Jadi maksud kedatangan kami ke sini ini saya ingin memperkenalkan anak saya David ini dengan Bu Agustin, Nak Azura begitu Bu. Sekalian untuk merencanakan pernikahan mereka berdua begitu Bu. Oh iya Bu, sebentar ya kalau begitu saya panggilkan Zura dulu. Biar makin enak bicaranya. Ini Bu, bentar ya. Ayo Zura. Bu Lila,
Ini anak saya Azura yang saya ceritakan waktu itu loh, Bu. Ya Allah, Masya Allah cantiknya. David, kenalin ini Zura. Tapi Zura. Bu, tahu gak sih kemarin itu saya dengar dari ibu-ibu kompleks sekitar sini itu ya bilangnya tuh anak Ibu Ati hamil di luar nikah, Bu. Ya Allah. Oh, waduh itu ya, Bu ya. Yang kemarin itu hamil terus digugurin itu. Betul, Bu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Bu. Kemarin itu ya, Bu. Saya lihat di orang yang jual biasanya sayur-sayur itu, Bu Atinya beli banyak banget nanas, Bu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Berarti ini beritanya udah gak dari sini-sini aja ya, udah kesebar ya? Udah, Bu. Bener-bener Astagfirullahaladzim. melenceng, bener-bener. Ya Allah, jangan sampai anak kita kayak gitu, Bu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Permisi Tante, bagaimana jika kalau saya sama David izin keluar sebentar buat bicara berdua? Oh, astaga, gak apa-apa dong, Nak. Kalian ini kan lagi proses pendekatan biar saling betul mengenal ya. satu sama lain ya, Bu ya. Iya. Udah, apa-apa. Permisi Tante, Bu. Iya. bentar ya, Ma. Iya. Awas lo. Setelah meminta izin, Azura beranjak dari kursinya dan ke area depan rumahnya, diikuti dengan David di belakangnya. Gadis itu berdiri di depan rumahnya, diikuti dengan David di sebelahnya. Keheningan mulai terjadi di antara mereka berdua. Dengan muka datarnya, Azura memecah keheningan itu. Lo juga pasti gak mau kan buat dijodohin sama gue? Siapa juga yang mau dijodohin sama lo? Lagian kan gue niatnya mau ngebangun perusahaan ini. Kalau gitu, gimana kalau kita udah sama? Apa benefit kita sama ini buat gue? Ya perjodohan ini batalin dan kita bisa sama-sama bebas. Gue aja sih. Ya udah, lo punya rencana. Lo bujuk mama lo bujuk ibu gue buat batalin perjodohan ini. Pintar juga lo, Ra. Iyalah, ya udah. Kesepakatan singkat yang saling menguntungkan kedua belah pihak terjadi di antara mereka. Lantas mereka berdua beranjak dari kursi di taman dan segera kembali ke ruang tamu. Mereka berdua saling bertatapan hingga tatapan mereka buyar karena Mang Asep datang dengan membawa teh. Oh iya, Bu. Kemarin itu Permisi Nyonya. baru. Oh iya. Terima kasih ya, Mang. Kemarin itu saya itu dengar loh, Bu, dari berita kampung sebelah. Katanya ada pembunuhan, Bu. Duh, ngeri banget nggak sih zaman sekarang itu? Ya ampun, kok bisa, Bu? Itu kronologinya di mana? Katanya sih selingkuh, Bu, biasa lah ya. Ya ampun. Laki-laki Permisi ya. mana lagi Ya, yang lagi permisi percaya ya. ya, Bu ya? Oh, Ya iya. Allah. Terus kalian berdua ini jadinya gimana? Cocok dong ya? Mama, Tante, tapi sama Zura sudah memutuskan untuk menolak perjodohan ini karena David sama Zura tidak menginginkan nanti bakal berantakan karena tidak dilandasi dengan cinta. Maka dari itu David sama Zura tidak mau. Kami berdua udah besar, kami berdua juga udah bisa beralih mana yang baik dan mana yang buruk bagi kami. Lagi pula kita berdua juga udah memilih jalan hidup kita masing-masing. Ya, saya selaku orang tua dari Azura juga sudah mempertimbangkan dengan baik bahwa anak saya Azura lebih baik memilih jalan hidupnya sendiri tanpa paksaan dari saya dan juga Mas Handoko. Duh. Terus kalian ini menolak 700 juta yang sudah kalian ajukan begitu. Gak mau dipikir lagi? Gak mau dipertimbangkan lagi? Mohon maaf ya, Bu, saya juga mewakili Mas Handoko di sini juga sudah mempertimbangkan dengan baik keputusan ini. Saya ingin kebahagiaan anak sematawayang saya itu dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya paksaan dari kedua orang tuanya. Lagi pula untuk masalah uang, saya dan Mas Handoko masih sanggup untuk mencarinya sendiri. Tapi kebahagiaan anak saya, Azura, anak sematawayang saya tidak akan bisa dicari. Sekali lagi, saya juga mewakili Mas Handoko di sini ingin meminta maaf kepada Bu Lila dan Nak David karena sudah memperbatalkan perjodohan ini. David sama Zura tetap berhubungan, tapi tidak lebih dari sekedar teman. David mohon ya, Ma. David sudah bisa menentukan pilihannya sendiri. Baiklah kalau begitu. Saya juga nggak bisa apa-apa kan kalau semua pihak juga menolak perjodohan ini. Maaf jika saya terlalu berharap.
saya sendiri kan juga orang tua. Saya pingin anak saya David ini mendapatkan gadis yang setia, yang bisa menemani seumur hidupnya. Sekali lagi saya meminta maaf. Mungkin saya juga terlalu memaksa kepada anak saya sendiri, David. Mungkin itu juga bisa berdampak buruk jika terus dilanjutkan untuk perjodohan ini. Terima kasih ya, Ma. Oh iya, Tante. Kalau butuh apa-apa atau membutuhkan seseorang yang bisa menginvestasi perusahaan Tante, minta tolong aja, nggak apa-apa. David bersedia kok. Iya, terima kasih Anak David. Jika Anak David juga butuh bantuan, Tante dan juga Mas Handoko juga siap kok untuk membantu Nak David. Kalau udah selesai, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Nggak usah repot-repot, Nak Azura. Sebelumnya saya mau berterima kasih dan juga maaf sebesar-besarnya ya Bu. Terima kasih sudah mengingatkan saya tentang kebahagiaan anak yang menjadi prioritas. Kalau begitu, saya dan David izin untuk pamit dulu ya Bu. Kami harus mengurusi perusahaan. Bu, mari Bu. Iya Nak. Terima kasih ya Bu Lila, Nak David. Iya, sama-sama Bu Agustin. Perjodohan yang dibatalkan membuat Azura merasa tenang. Ia mulai menceritakan tentang tidak jadinya perjodohan ini kepada Jaden, serta kini hubungan Azura dan Jaden makin dekat. Dalam artian, muncullah rasa saling cinta antara Azura dan Jaden. Hingga pada suatu waktu, Jaden mulai mengungkapkan perasaannya kepada Azura di sebuah taman. Ra, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong apa? Ada masalah di kantor? Apa ada masalah di rumah? Enggak, bukan itu semua. Oh, apa jangan-jangan? Enggak, itu kan masa lalu. Sekarang masa depan aku ada di depan aku sekarang. Masa depan apa maksud lo? Kan kita kan udah kenal semenjak kita pakai baju biru putih. Iya ya Den, udah lama gak kerasa ya. Sebenarnya sebelum kita pura-pura pacaran, aku udah mulai suka sama kamu. Gimana kalau semisal kita pacaran beneran? Ini maksud lo nembak gue? Enggak, gue mau pantun. Ya jelas mau nembak lu lah. Aku juga Dan, sebenarnya aku suka sama kamu. Ya udah, aku terima semua ini. Aksara dalam setiap baitnya. Jemariku yang selalu kau genggam di kala senja. Ucapan-ucapan manis yang tak pernah berhenti untuk terus menyapa. Nada dan melodi yang saling bertegur sapa dalam barisnya. Gila sudah rasanya jika kau teruskan untuk buatku merasa sangat istimewa. Jodoh tak akan kemana bukan? Aku selalu percaya bahwa sosok yang akan menemaniku sampai akhir itu hendaknya dirimu. Entahlah, walau terkesan memaksa, namun perasaanku tak pernah meragu. Hadiah terindah yang dunia ciptakan itu hendaknya dirimu, yang nyatanya mampu membuatku merasa semua berwarna, bukan lagi abu-abu. Ucapkan sekali lagi kata romantis yang selalu menjadi candu, sampai nirwana menyapa semesta, menyuruhmu berhenti untuk membuatku mati rasa.